Hei. Apa? Kamu sudah capai bela diri tingkat 10, Rana Fajra. Guru, jika masih menahan diri, penilaian ini tak akan seru, Lawrence. Jadi, aku harus mengeluarkan jurus pamungkasku. Lihat ini. Tapa Tathagata. Guru, kalau guru terus mengalah padaku, aku akan cabut belatiku. Cabut belatimu. Terakhir cabut belatimu. Rumah. Orang langsung terbelah dua kalau tebas guru. Apa dia selamat? Penilaian selesai. Dengan kemampuanmu sekarang, Ahlita tertandingi. Untuk naik ke tingkat berikutnya, kamu harus turun gunung dan jalani ujian cinta. Ini, nikahi teman masa kecilmu si gadis gempal itu. Gadis gempal itu, benar? Hanya setelah menikah, kekuatanmu baru bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Cepatlah turun gunung. Pergilah. Baiklah, lain kali. Aku akan kembali menjenguk guru. Muridku, jika kamu terus berlatih, kamu akan terkena serangan balik dao langit. Cepat turun gunung dan menikah. Itu yang terbaik untukmu. Lagi pula, gadis gempal yang dulu itu sekarang sudah menjadi CEO cantik dari grup Feng. Guru, tidak membohongimu kok. Yvette CEO Grup Feng, jangan lari. Jangan lari. Berhenti di sana. Berhenti. Berhenti. Untung belajar jurus dari guruku. Setidaknya bisa jadi satpam, cari makan. Nona Yvette, kamu sudah terkena obat perangsang kami. Serahkan kotaknya, atau kami akan main kasar. Kamu satpam grup Feng kah? Cepat bantu hentikan mereka. Aku kasih promosi dan naik gaji. Baiklah. Pas kali, belum ada mahar buat nikahi si gempal. Aku bantu. Satpam sialan, gajimu sebulan cuma beberapa ribu. Kenapa harus mempertaruhkan nyawa? Aku sarankan, jangan ikut campur. Kami punya pistol. Bagus. Aku punya belati. Belati. Zaman sekarang, masih pakai belati. Hadapi cecunguk seperti kalian, aku tak butuh belati. Sombong sekali. Karena kamu cari mati, karena aku kabulkan. Apa yang baru saja terjadi? Kalau tak mau mati, masih ada waktu pergi sekarang. Aku hitung sampai 3. Baru saja, apa bocah itu? Membelah peluru. 2, Jangan banyak nonton drama pendek. Kau pikir bunga dan daun bisa belah peluru? 1. Tembak si pengganggu. Satpam ini. Wajahku. Aduh, tanganku. Kapan dia sampai di sini? Sudah, ku beri kesempatan. Beraninya kau menyentuh kami? Aku memang memukulmu. Kau tahu siapa bos kami? Siapa bosnya? Tak kusangka satpam ini cukup hebat. Kau akan mati ketakutan kalau kuberitahu. Bos kami, Tuan K, penguasa keuangan global. Jangan sentuh kami. Kalian, Terlalu banyak bicara. Enya sana. Untung formula keabadian masih di sini. Hei, semua sudah beres. Bayar sekarang. Hei, apa yang kau lakukan? Ada biaya tambahan? Aku dicekoki bubuk perangsang. Bantu aku sekali lagi. Tolong. Baiklah. Kalau begitu aku bantu keluarkan racunnya. Berhenti bicara omong kosong. Meski kau hanya seorang satpam, setidaknya kau orang yang jujur. Pertama kalinya, ku tabung untuk si gadis gembul. Tak kusangka kau yang ambil. Kamu juga nggak rugi kok. Ini juga pertama kalinya bagiku. Yvette, Xander, kemarin kamu kemana? Aku cari semalaman. bukan urusanmu. Yvette, keluarga Fengmu setuju dengan aliansi pernikahan ini. Aku calon suamimu. Dia bisa pura-pura jadi suamiku. Ide bagus. Yvette, Kamu nggak perlu kerja lagi. Jadilah priaku saja. Nggak mungkin. Aku nggak bisa menikahimu.
Menurutku jadi priaku bukan penghinaan bagimu. Berapa gaji satpam sebulan? Asal kita menikah, aku akan memberimu 100.000 setiap bulan. Di depan umum, kamu akan jadi suamiku. Tapi soal urusan perusahaan, kamu nggak boleh ikut campur. Kalau nggak setuju, aku tuntut kamu atas pemerkosaan. Masih ada padaku. Nona, meski kamu mendapatkan tubuhku, kamu nggak akan mendapatkan hatiku. Sayang sekali. Aku cuma mau tubuhmu. Ayo pergi. Tuanka, kesempatan bagus. Kamu malah melewatkannya. Tuanka, tolong beri aku kesempatan lagi. Setelah Yvette menikah denganku, aku nggak cuma akan dapatkan formula ramuan keabadian, tapi juga ambil alih seluruh grup Feng. Nggak perlu repot. Dia nggak mau kerja sama. Bunuh saja. Ben, Dewa Sniper. Ben adalah penembak jitu terbaik di dunia. Dan peringkat ketiga di daftar pembunuh. Misi pembunuhan ini kupercayakan padamu. Jangan khawatir, Tuanka. Berita utama besok pasti akan berisi kabar kematian Nona Yvette. Jalur kultivasiku surat nikah sudah berakhir. Kenapa menghela napas? Setelah jadi bagian keluarga Fengku, kamu akan jadi orang kedua setelahku. Dan di atas semua orang, Tunggu sebentar. Orang kedua setelahmu, kita harus perjelas soal ini. Kenapa aku harus di bawah? bukannya semalam kamu yang di bawah. Bagaimana malam ini? Kita coba posisi berbeda. Kakiku. Kaki ini benar-benar bagus. Dasar mesum tua Fiona. Mau nikahi kakakku? Nggak mungkin. Wah, kaki yang indah. Dia punya potensi bela diri, Apa yang kamu lihat, mesum? tenaga bagus. Tapi kalau bisa lancarkan, titik meridian Ren dan Dumo, pukulan ini bisa tembus dinding. Gadis kecil. Lumayan. Jadilah muridku. Kamu tahu, aku tak sembarangan terima murid. Raja Naga dari negara Naga. Ayahku jadi instruktur militer, tapi kutolak. Raja Naga apa? Dasar mesum tua, lepaskan. Pedangku tak bisa ditarik sembarangan. Karena aku sudah bersumpah, setelah menguasai teknik pedang tiada tanding ini, pedangku tidak boleh ditarik sembarangan. Karena sekali keluar dari sarungnya, ia harus mencicipi darah sebelum kembali ke sarungnya. Kak, satpam ini cuma orang mesum. Kenapa kakak nikahi dia? Fiona, kami sudah menikah secara resmi. Dia kakak iparmu. Jangan tidak sopan padanya. Kak, Begini saja, kalau kamu tak punya jabatan di keluarga, orang-orang akan bergosip. Mulai sekarang, kamu jadi satpam senior di grup Feng. Satpam senior. Jadi satpam biasa jaga gerbang utama, lalu satpam senior. Jaga gerbang yang lebih penting. Cepat mandi dan ganti bajumu. Siap. demi kebahagiaan kakakku, aku harus turun tangan sendiri untuk membongkar kedok si mesum tua ini. Gadis gendut kecil. Begitu ada kabar dari panti asuhan, aku akan segera menikahimu. Ini cukup nyaman. Lawrence, jangan berbalik. Aku bukan Yvette, Kenapa kamu masuk ke sini? hanya ada kita berdua di sini. Kamu bisa berhenti berpura-pura. Struktur tulang yang luar biasa. Bakat ini. Sayang sekali kalau tidak belajar bela diri. Kakakku sudah tidur. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Benar-benar apapun. Si mesum akhirnya terpancing. Aku sudah sembunyikan kamera. Asal kamu menyentuhku, aku punya alasan untuk mengusirmu dari keluarga Feng. Aku merasakan hawa membunuh. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Lawrence, ada dasar mesum. Kau benar-benar ingin aku membantumu melakukan itu. Sepertinya mereka ingin bertarung sampai mati. Dasar mesum tua, aku bilang ke kakakku. Jangan bergerak. Ada penembak jitu di luar. Meleset lagi. Lepaskan aku atau aku teriak. Jangan bergerak. Ada penembak jitu di luar. Oh bohong, keamanan keluarga Feng sangat canggih. Mana mungkin ada penembak jitu? Percaya sekarang. Lalu kita harus apa? Nongol dikit langsung ditembak? Kita harus membereskan mereka. Bagaimana kau membereskan mereka? Kau tak tahu mereka di mana.
Tidak apa-apa. Aku tidak perlu tahu lokasi persis mereka. Aku hanya perlu tahu area umumnya saja. Sial, mataku. Baiklah, kau bisa bangun sekarang. Akhirnya aman. Fiona, kenapa kau ada di kamar mandi, Lawrence? Tidak, Kak. Dengar, aku bisa jelaskan. Dia coba berbuat jahat padaku. Aku tak peduli. Dia mau apa padamu? Jawab dulu. Kenapa kamu ada di kamar mandinya? Gawat. Kameranya hilang. Aku tidak tahu. Mungkin dia tahu aku ahli bela diri tak tertandingi, ingin jadi muridku belajar bela diri. Cuma karena kamu bisa bela diri. Bukan berarti kamu ahli tak tertandingi. Istirahatlah lebih awal. Ada hal penting besok. Aku harus memberitahumu. Oh. Sistem keamanan keluarga Feng. Kapten keamanan Ryan. Dulu anggota pasukan khusus. Bocah ini berani mendekati Nona Yvette. Karena kamu sudah bergabung dengan keamanan keluarga Feng. Kenalanlah dengan kapten keamanan. Hello, aku Lawrence. Sekarang kita rekan kerja. Mari bekerja sama dengan baik. Siapa bilang kita rekan kerja? Satpam dan petugas keamanan. Meski beda satu kata, tapi perbedaannya jauh. Kami serigala, pelindung tuan kami dengan nyawa. Sedangkan kamu hanyalah anjing penjaga. Serigala dan anjing leluhurnya sama, berasal dari leluhur yang sama. Oh, begitu. Kalau begitu kamu anjing serigala. Sepertinya dia ada benarnya. Sialan. Lihat, Nona Yvette baru dapat kabar, investor sudah tiba di negara naga. Benarkah? Bagus sekali. Dengan pendanaan ini, grup Feng bisa memulai produksi eliksir kehidupan. dengar. Tuan K sudah mengincarmu. Aku baru saja melihatnya. Orang-orangmu bukan tandingan Tuan K. Kenapa tidak biarkan aku saja yang pergi? Kami semua mantan pasukan khusus. Kami saja tak bisa melindunginya. Apakah Satam sepertimu bisa? Lawrence, aku tahu kamu mengerti bela diri, tapi lebih baik. Serahkan pengawalan pada profesional. Jangan lupa, kamu tidak diizinkan mencampuri urusan perusahaan. Kita berangkat dalam 2 menit. Mengerti? Kamu tadi bilang, kami tidak bisa melindungi Nona Yvette. Benar sekali. Karena kamu bilang begitu. Mau tanding. Ayo maju. Satam ini berani terima tantangan. Kapten kami, Ryan, juara satu kompetisi pasukan khusus, mahir semua jenis senjata api, pertarungan jarak dekatnya kelas dunia. Hai, Kenapa kamu bicara begitu? Jangan buat dia takut bertanding. Jangan bilang aku menindasmu. Senjata di meja ini. Bebas. Pilih mana saja. Tidak mau. Aku nggak biasa pakai barang-barang ini. Mau pakai apa? Ini, Serius. Zaman sekarang ini masih pakai pisau. biar ku beritahu ya. Dengan teknik pisauku, apapun itu bisa ku tebas dalam sekali ayun. Oh, hebat juga. Kalau begitu, hunuskan pisaumu. Aku ingin sekali melihatnya. Tidak, aku sudah bersumpah. Pisauku ini jangan dihunus sembarangan. Dihunus, kalian semua berdarah. Kami akan berdarah. Sombong sekali bicaramu. Kalau hari ini kamu tak hunus pisau itu, biar aku yang hunus untuk totok jari bunga matahari. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kapten. Ini namanya totok titik nadi. Untuk orang sepertimu, yang bahkan belum capai peringkat kedua, wajar tidak mengerti. Bagaimana mungkin? Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Sudah kubilang kan, kamu tidak layak membuatku menghunus pisau. Kamu berkeringat. Lepaskan. Sialan. Aku tak percaya. Sehebat apapun kungfumu, takkan bisa tahan peluru. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Kapten Ryan mau tanding sebentar. Aku duel sedikit dengannya. Ku beritahu ya, untung aku tak hunus pedang. Aku ingat terakhir kali. Aku hancurkan gedung dengan satu tebasan. Lawrence, berhenti main. Kamu tak percaya aku? Ku ambil pisau untuk mencobanya. Sudah kubilang kan? Jangan ikut campur urusan perusahaan. Pengaruh Tuan K terlalu mengerikan. Lebih baik jangan libatkan dia. Tidak, tunggu.
Ayo, pergi. Nona Yvette, di luar dingin. Aku tidak sengaja. Baiklah, aku tidak pergi. Aku butuh waktu untuk cari si gendut kecilku. Oh, aku ingat si gendut kecilku punya tanda lahir bunga plum di punggungnya. Seharusnya mudah untuk menemukannya. Halo, Guru, apa Anda masih ingat saya? jangan cuma panggil aku guru. Aku cuma kasih sedikit arahan. Kenapa panggil aku guru? Benar, Aku dengar Anda sedang mencari seseorang. Jika aku menemukannya, mau gabung tentara kerajaan naga untuk latihan bela diri. nanti kita bicara setelah kamu temukan. Lawrence, jangan tutup. Aku ada informasi. Coba katakan. Aku tahu kamu kerja satpam di grup Feng. Intal, Tuan Kak kerahkan tentara bayaran hadapi grup Feng. Masalah grup Feng, bukan urusanku. Aku dengar Tuan Kak kerahkan 1 divisi penuh. Apa? 1 divisi. Ryan, kenapa tidak ada orang di sini? Apa kamu melakukan kesalahan? Tidak ada kesalahan, tapi para investormu sudah aku tangani. Tentara bayaran? Xander, kamu juga sudah jadi antek Tuan Kah. Yvette, kusarankan kamu menikah denganku dan serahkan grup Feng. Kami sudah atur 1 divisi tentara bayaran di luar, 800 orang lengkap. Kamu tidak bisa kabur sekarang, jangan harap. Aku takkan serahkan grup Feng padamu. Kamu sangat tidak kooperatif. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Tangkap mereka. Coba saja kalau berani. Lawrence. Lawrence? Kupikir ada pahlawan yang muncul. Cuma satpam bodoh. Bocah, kau tak tahu. Orang yang terlibat misi selevel ini. Kalau bukan tentara bayaran, dia pasukan khusus. Kau cuma satpam rendahan. Jangan tarik kami ke levelmu. Pergi sana. Lawrence, kan sudah kubilang jangan datang. Sini bahaya, cepat pergi. Apa kau yakin? Aku petarung terhebat di sini. Waktu itu kau bisa bereskan beberapa orang, tapi kali ini 800 orang. Jangan konyol. Aku tahu. Waktu masuk tadi sudah kubereskan semua. Semuanya. Mana ada satpam bisa lawan 800 orang? Jangan terlalu banyak membual. Yvette, aku beri 1 kesempatan terakhir. Serahkan kotaknya. Kau mau menyentuh Yvette? Hadapi aku dulu. Serang. Sekarang giliranmu. Ambil formula ramuan keabadian itu dan pergi. Kenapa aku harus pergi? Pergi. Aku tak mau pergi. Bisa kalahkan mereka. Ayo, pergi bareng. Mau lari? Hentikan mereka. Baik. Yvette, aku sarankan kau menikahlah denganku saja. Selama kau jadi istriku, setidaknya aku bisa menyelamatkan nyawamu dari Tuan K. Sudah kubilang pergi. Kau tak mau. Lihat akibatnya. Aku akan lindungi nyawanya. Masih sombong? Mal sudah di depan mata. Kau pikir ini tak ada hubungannya denganmu? Sudah begini. Jangan membuah. Jangan memancing mereka. Aku tidak sedang membual. Aku pendekar tak tertandingi. Cuma kerocok-kerocok ini saja cukup. Aku tahu kau ingin membelaku. Tapi di saat seperti ini, makin sedikit nyawa yang melayang makin baik. Hah? Xander, Lawrence tidak bersalah. Asalkan kau melepaskannya. Aku akan memberikan formulanya padamu. Benarkah? Bagus sekali. Dengan formula ini, setidaknya aku bisa jadi wakil presiden di bawah Tuan K. Wakil presiden di bawah Tuan K. Bunuh mereka semua. Kau menarik ucapanmu. Jika kau berani menyakiti Lawrence, aku tidak akan menikah denganmu. Kau pikir aku benar-benar ingin menikahimu? Aku cuma menginginkan formulanya. Dasar bodoh. Segera lepaskan dia. Kalau aku tidak mau, bisa apa kau padaku? Aku punya 800 orang di sini. 1 ludahan dari masing-masing bisa menenggelamkanmu. Sebelum aku mencabut belatiku, kau masih punya kesempatan untuk pergi. Jika belatiku keluar dari sarungnya, kalian semua akan mati. Pedang. Aku hitung sampai 3. Mari lihat. Belatimu lebih cepat. Atau pistolku yang lebih cepat. 3. Pak, aku tidak salah lihat. Lawrence pakai pisau. Membelah gedung ini jadi 2, Tuan Xander. Senjata Anda!
Aku melihatnya. Gedung itu memang benar terbelah dua oleh pisau Lawrence. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pisau patah. Bisa membelah gedung. Pasti ilusi. Itu pasti cuma ilusi. Kau tidak bisa menakutiku. Kalian semua serang. Hari ini Satpam. Ini mati. Lawrence, hati-hati. Apa? Pisaunya bisa tangkis peluru. Pisauku bisa tangkis peluru, juga tebas binatang buas. Jangan coba menakutiku. Aku punya banyak orang di sini. Bisa hadapi mereka semua. Cukup satu tebasan. Cuma modal kemampuan ecek-ecek. Kau sudah berlagak hebat. Maju barengan. Lihat kau. Masih sombong. Serang. Semuanya tumbang. Giliranmu. Lawrence, pisaumu. Sekarang kamu tidak punya pisau. Lihat saja bagaimana kamu berlagak hebat sekarang. Tanpa pisau. Kamu hanya akan mati dengan lebih tragis. Sebenarnya, aku rasa dia lumayan keren. Apa yang terjadi? Aku salah. Kumohon, berhenti pukul aku. Kalau terus dipukul, aku bisa mati. Serahkan kotaknya. Kotaknya. Bukan padaku. Berikan padanya. Ini dia. Anak buah. Kamu. Gawat. Aku lupa mereka punya 800 orang lagi di luar. Masih ada 800 orang di luar. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Sudah aku bilang 800 orang. Satu ludah mereka bisa menenggelamkanmu. Lawrence, cepat pergi. Mereka terlalu banyak. Yang penting selamat. Bukankah sudah kubilang? 800 orang sudah kubereskan. Aduh, sudah di ujung tanduk. Masih saja berlagak. Panggil semua 800 orang masuk. Hajar Satpam ini sampai babak belur. Tuan Zander, 800 orang di luar itu, semuanya sudah tidak ada. Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah sudah kukatakan? Aku sudah membereskan mereka saat masuk tadi. Kamu benar-benar sendirian. Mengalahkan 800 orang. Tidak mungkin. Aku pinjam 800 tentara bayaran dari Tuan K. Mereka malah dihabisi oleh seorang Satpam. Yvette, kamu pikir kabur dari perjodohan paksa? Tuan K sudah gunakan pengaruhnya. Aset keluarga Feng milikmu sudah dibekukan. Apa? Grup Fengmu, lupakan ramuan keabadian. Kamu mungkin takkan sanggup bertahan di kerajaan naga. Banyak omong kosong, Yvette. Kalian tunggu saja sampai bangkrut. Ada apa? Kakiku tidak sengaja terkilir tadi. Wanita, merepotkan sekali. Apa yang kamu lakukan? Membawamu pulang. Lepaskan stockingmu. Lepaskan stockingmu. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang, lepaskan stockingmu. Lawrence, hubungan kita hanya sebatas kontrak. Kamu harus dengarkan aku. Sekarang kamu harus dengarkan aku. Gawat, di ruang tamu. Fiona kembali. Gawat, dia lihat kita. Jangan buru-buru. Sedang mengoleskan obat. Memangnya kamu pikir aku mau apa? Kupikir kamu mau membetulkan tulangku. Kalau begitu aku akan pelan-pelan. Lawrence, sebenarnya siapa kamu? Bukankah sudah kubilang aku adalah ahli yang tersembunyi? Kali ini aku turun gunung untuk mencari gadis kecilku yang gemuk. Kamu masih memikirkan gadis kecilmu yang gemuk itu. Dia pasti sangat cantik, kan? Ini bukan soal dia cantik atau tidak. Dia punya hati yang baik. Saat tersenyum, dia sangat cantik. Dulu aku bersumpah hanya akan menikahinya seumur hidup. Baumu juga terluka. Lepaskan pakaianmu, biar aku periksa. Yvette, grup Feng sudah hancur.
Dan kau masih berani main-main dengan pria tampan di sini. Sepupu, kau lakukan apa di sini? Pihak berwenang baru menyegel Grup Feng. Seluruh lini produksi dihentikan. Saham Grup Feng turun 40%. Apa? Sudah kubilang, Grup Feng seharusnya tidak diserahkan padamu. Pemegang saham tak mau dengar. Sekarang lihatlah, Grup Feng sudah tamat. Aku akan mengadakan konferensi pers malam ini. Selama aku ada di sini, Grup Feng tidak akan hancur. Kah, ada kabar buruk. Izin kita semua sudah dicabut, kecuali kita dapat izin khusus dari sang penguasa naga. Sang penguasa naga sibuk sekali. Kepala negara pun susah menemuinya. Masih berharap dia tulis izin untukmu. Konyol. Kalau kau tak dapat izin dari sang penguasa naga malam ini, patutlah turun dari jabatan pimpinan. Sepertinya aku kenal orang ini. Siapa yang tak kenal komandan tertinggi dari negara naga? Bukan, maksudku, aku bisa buat mereka bawa izin itu padaku. Lawrence, aku butuh bantuan nyata. Bukan hiburan. Aku tak sedang menghiburmu. Tunggu, aku telepon dia, suruh dia datang. Kak, kita harus apa sekarang? Gunakan semua dana Grup Feng untuk cari koneksi. Aku ingin mencoba menemuinya. Baik, aku akan segera pergi. Jadwal penguasa naga hari ini sudah diperbarui. Ada pertemuan baru yang ditambahkan. Lawrence, kau benar-benar menghubungiku. Apa kau sedang luang? Ya, aku ada waktu. Cepat kirim izinnya. Aku antar sekarang. Sudah kusiapkan, tapi kita cuma punya 5 menit. 5 menit cukup. Aku yakin bisa meyakinkannya. Ganti baju, ayo pergi. Oke. Hei, dia akan segera sampai di sini. Hei, mau kemana kau? Aku sudah parkir mobil di belakang. Ayo pergi kalau begitu. Tunggu, aku ikut kalian. Tidak jadi pergi. Lawrence. Dokumen persetujuannya sudah siap. Bagus, kerja bagus. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Lawrence, lihat, aku sendiri yang mengantarkan ini. Apa kau mau mempertimbangkan permintaanku yang sebelumnya untuk menjadi instruktur di tentara? Aku terima dokumenmu, kau malah nego denganku. Ambil saja. Aku tak mau. Bukan itu maksudku. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Apa? Tuan Naga sedang keluar. Tapi kami sudah ada janji. Kalau mau tunggu, ya tunggu saja. Kalau tidak, pulang saja. Kami bersedia menunggu. Konferensi pers akan segera dimulai. Kau tunggu lebih lama, kita akan terlambat. Tunggu di sini. Tuan Naga kembali. Tunjukkan proposal ini padanya. Dia pasti setuju. Aku ke konferensi pers. Nona Yvette kudengar Grup Feng. Disegel karena menyinggung Tuan Ka. Benar. Katanya tanpa persetujuan. Grup Feng bangkrut, benarkah? Itu cuma rumor. Grup Feng akan segera normal. Itu bukan rumor. Grup Feng sudah tamat. Grup Feng takkan selamat malam ini. Semua, lihatlah karena krisis, harga saham Grup Feng anjlok 30%. 3 miliar lenyap semalam. Grup Feng hancur di tangannya. Yvette, jangan salahkan aku jika abaikan hubungan keluarga. Asal kau lepaskan jabatanmu sebagai CEO dan serahkan formula eliksirnya. Aku bisa membantumu mengatasi krisis ini. Kau kesini demi formula itu. Kau juga sudah jadi kacung, Tuan Ka. Aku hanya bersikap realistis. Tuan Ka menguasai keuangan global. Begitu banyak keluarga yang ingin menjilat padanya. Beraninya kau menyinggungnya. Apa kau cari mati? Tuan Ka juga bilang, selama kau menyerahkan Lawrence, dia bisa investasi di Grup Feng. Lalu, kita akan menjadi pemimpin dari 4 keluarga besar. Lawrence adalah orangku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya. Aku akan dapat persetujuan Raja Naga. Begitu persetujuan tiba, Grup Feng pasti selamat. Kalau begitu tunjuk persetujuannya. Di mana persetujuannya? Kalau tak bisa tunjuk persetujuannya, lepaskan jabatan CEO-mu. Siapa bilang padamu bahwa dia tidak punya persetujuannya? Surat persetujuan sudah sampai. Tuan, katakan sesuatu. Hei, ayolah. Ini persetujuan sang penguasa naga. Lawrence, cepat kembali. Ini bukan tempat main-main. Aku serius. Ini surat persetujuannya. Sang penguasa naga yang antar. Aku tak salah dengar. Kau cuma satpam, malah buat sang penguasa naga. Antar sendiri surat persetujuannya. Konyol sekali. Terima kasih sudah selamatkan aku. Tapi kali ini, kau tak bisa bantu. Tidak percaya? Ayo, semuanya, lihatlah sendiri. Ayo, lihatlah. Benar kan?
Ini surat persetujuan sang penguasa naga. Bagaimana mungkin? Hei, apa yang kau lakukan? Lihatlah baik-baik. Kau lihat jelas. Surat persetujuan penguasa naga. Sudah jelas? Pergi sana. Jangan ganggu Yvette. Hei, Benar-benar mengganggu. Apa yang kau lakukan? Kau, Satpam, benar-benar berani. Kau berani-beraninya memasukkan surat persetujuan sang penguasa naga. Pengawal, tangkap Satpam pembuat masalah ini. Kita lihat siapa yang berani. Selama aku masih CEO Grup Feng, Grup Feng harus mendengarkanku tanpa perintahku. Lihat siapa yang berani bergerak. Tanpa surat persetujuan sang penguasa naga, Grup Feng takkan selamat malam ini. Kalau begitu, aku yang ambil alih. Kalau mau tetap kerja, dengarkan aku. Tangkap dia. Sang penguasa naga telah tiba. Raja Naga, Aku tidak salah lihat kan? Raja Naga benar-benar datang sendiri. Raja Naga, apa yang membawa Anda ke sini? Apa? Aku tidak boleh ada di sini. Tidak, bukan begitu. Anda datang ke grup Feng kami. Ini benar-benar kehormatan bagi kami. Ini adalah... Raja Naga, saya harus melapor. Satpam ini memalsukan tanda tangan Anda dan menyalin dokumen persetujuan. Kau bilang dia pasukan dokumen persetujuan. Ya, dia. Saya akan beri dia pelajaran. Lawrence, cepat pergi lewat pintu belakang. Apa yang kamu tunggu? Tangkap dia. Beraninya kamu. Kamu berani merobek dokumen yang saya tanda tangani sendiri? Benarkah? Dokumen persetujuan ini asli. Jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini sekarang juga. Baik. Saya akan segera pergi. Yang tidak terlibat, segera pergi. Kenapa? Kamu terlambat sekali. macet di jalan. Lawrence, berani kau bicara begitu pada Raja Naga. Raja Naga, terima kasih telah selesaikan krisis ini. Saya tidak tahu cara membalas budi Anda. Kenapa harus berterima kasih padanya? Ini memang harus dia lakukan. Diam. Kamu benar-benar ingin membalas budiku. Apapun yang bisa kulakukan, akan kusetujui semuanya. Gawat. Bagus sekali. Semuanya, masuklah. Lawrence, Ketiga putriku, sudah lama mengagumi Lawrence. Saya harap Anda akan membiarkan Lawrence bersama putri-putriku. Lawrence akhirnya turun gunung. Kamu bikin kami nunggu lama banget. Kali ini, kami takkan biarkan kau pergi. Kamu nggak bisa membawa Lawrence pergi. Nona Yvette, mau tarik kata-katamu. Bukan itu maksudku. Setahuku, kalian cuma pasangan kontrak, nggak punya perasaan satu sama lain. Ikut kami saja, Kak. Benar? Aku nggak ikut kalian. Kenapa? Apa kami kurang baik bagimu? Karena hatiku sudah milik orang lain. Terus siapa? Siapa yang lebih baik dari kami bertiga? Ayah Kak Lawrence. Cepat, kasih tahu siapa orangnya. Kasih tahu sekarang. Dia Ayolah, bilang aja. Katakan saja. teman masa kecilku, si gadis gembul. Gadis gembul? Anu. Jadi maksudku, cepat pulang. Ikut ayahmu, cepat. Nggak perlu dipikir. Pikir apa? Pergi. Buruan, bentar lagi macet. Kak Lawrence, Cepat pergi. Tuh kan, ku bilang, aku kenal Raja Naga tapi kalian nggak percaya. Kalau kalian percaya padaku lebih awal, masalah ini pasti bisa dihindari. Iya. Karine, sudah selamatkan grup Feng. Kamu memang berjasa. Meskipun dia kenal Raja Naga, nggak mungkin dia bisa undang dia datang. Fiona mungkin pakai proposal ramuan keabadian. Untuk yakinkan Raja Naga. Kabar buruk, Nona Yvette. Perintah penyegelan sudah dicabut. Apa yang terjadi? Tuan K kirim undangan. Mengundang Anda untuk bertemu. Tuan K. Tuan K. Dia bilang kamu harus datang penuhi janji besok. Kalau tidak, dia akan kerjasama dengan dua keluarga lain untuk serang keluargamu. Pengaruhnya besar. Tak bisa hindari. Undangannya sudah dikirim. Karena dia selalu menyusahkan kita. Saatnya untuk melawan. Melawan. Kamu harus beritahu dia kalau kita tidak bisa diremehkan. Tidak apa-apa. Aku ikut. Sama sekali tak ada yang bisa menyakitimu sedikit pun. Oke, ayo pergi. Tunggu sebentar. Ada apa? Kita akan ke perjamuan berbahaya. Ayo, berdandan. Yang rapi. Hayo. Ayo.
Hati-hati nanti. Kudengar Tuan Ke punya pembunuh bayaran kelas dunia. Identitas asli mereka misterius. Tak ada yang pernah melihat mereka. Aku tak peduli siapa mereka. Semuanya cuma butuh satu tebasan. Aku tidak bercanda. Tuan Ke sangat mengerikan. Serius dong? Baiklah. Sini, gandeng tanganku. Dia tidak boleh masuk. Beraninya kau. Kami adalah tamu undangan pribadi Tuan Ka. Minggir. Hei, Dia hanya mengundang Nona Yvette. Pengawal tidak boleh masuk, Nona Yvette. Siapa yang kau panggil pengawal? dia bukan pengawal. Dia suamiku. Suami pun tidak boleh masuk. Dia izinkan Anda saja. Masuk. Nona Yvette. Hei, serahkan padaku. Biar aku yang urus. Kau, ke sini. Bicara padaku tidak ada gunanya, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Siapa bilang aku bicara padamu? Maksudku, serang aku. Ayo. Tuan Ka pelit sekali. Dia bahkan tidak bisa menyisihkan satu porsi makanan lagi. Makan steak ya. Kau pasti pengawal. Keamanan Yvette. Tak kusangka Tuan Ka penguasa keuangan global. Semudah ini dan juga pemimpin tentara bayaran. Tak kusangka Yvette, pengembang ramuan keabadian, akan secantik ini. Saya sudah datang sesuai janji Tuan Ka. Kalau ada yang mau dikatakan, langsung ke intinya saja. Kau cukup belak-belakan. Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Aku ingin mendiskusikan kerja sama denganmu. Kalau kau jual formula eliksir itu padaku, keuntungannya bisa kita bagi 30,70. Cuma 70%. Penjahat bilang 30,70. 30% buat kita, 70% buat dia. Itu lebih parah. Harganya masih bisa dinego. Asal kau serahkan formulanya. Aku bisa jadikan eliksir ini produk paling menguntungkan. Nanti, kau juga bisa kaya. Kami tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Nona Yvette, kau tolak uang. Saat kembangin eliksir itu, aku nggak berniat cari untung. Yang kuinginkan, orang di seluruh dunia bisa hidup lebih baik. Entah mereka kaya ataupun miskin. Bagus. Kata-katanya bagus. Itu cinta universal. Tahu? Hentikan omong kosong ini. Kau sudah merusak suasananya. Yvette, aku meremehkanmu. Karena tak mau kaya, kau juga tak butuh jalan keluar. Biar ku perkenalkan. Dia pembunuh peringkat kedua. Julukannya Sang Pembantai. Pembantai ratusan nyawa. Orang-orang yang tewas di tangannya berjumlah ratusan. Dia disuruh bunuhmu. Pasti berhasil 100%. Hari ini, kalian takkan ada yang keluar. Hidup-hidup. Kenapa tidak sewa pembunuh nomor 1? Kurang uang atau bokek? Siapa yang kamu bilang bokek? Dasar orang udik. Tahu apa kamu? Tahu? Pembunuh nomor 1 tak bisa disewa. Cuma dengan uang. Kudengar pedangmu bisa membelah gedung pencakar langit. Hari ini, aku akan membuktikannya sendiri. Ayo, aku akan menggunakan pisau makan ini. Untuk melawanmu, kamu menghinaku. Jangan salah paham. Aku tak berniat menghinamu. Pakai pisau makan saja sudah bentuk hormat besar untukmu. Bagi orang lain, aku tak butuh pisau. Lawrence, kamu mungkin tidak tahu apa yang sedang kupegang sekarang. Ini pedang tertajam dari negara Dewai. Pedang Kebi. Bisa memotong besi seperti lumpur dan menebas orang seperti sayur. Ganti senjatamu, Lawrence. Kalau tidak, begitu aku bergerak, kamu tak akan sempat menyesal. Tidak perlu ganti. Sudah bagus. Minggir. Berhenti bicara. Cincang dia. Jadi 18 bagian hari ini akan kujadikan dia hidangan pembuka. Kau ahli sejati. Gerakan pedangmu secepat angin. Niat membunuhmu begitu terkonsentrasi. Aku tak butuh komentarmu.
Bagus kau, pendekar wanita paling tangguh. Aku petarung tingkat 7. Bukan urusanmu, Satpam. Sayang sekali, ilmu pedangmu barusan terlalu agresif, kuat tapi kurang presisi. Dengarkan aku, kembalilah berlatih Tai Chi selama 2 tahun. Ilmu pedangmu bisa lebih meningkat lagi. Benar kan? Lelah. Sudah kubilang orang DY hanya pelajari kulitnya saja. Tidak paham prinsip intinya. Berhenti. Menyerahlah. Kau tidak bisa mengalahkanku. Seorang pembunuh hanya bertarung sampai mati, tapi tidak akan pernah menyerah. Masih tidak mau menyerah. Lebih baik mati daripada menyerah. Aku tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Bila Gaby Master DY, harga 100 juta. Terbelah 2 pisau makan. Pada akhirnya, ini karena teknik pedangmu yang buruk. Diberi pedang bagus pun, tetap sia-sia. Bagaimana? Menyerah. Ku tak menyangka bisa memaksamu menghunus pedang asli di pinggangmu itu. Aku tuh menyerah. Jangan bilang begitu. Kau lebih kuat dari banyak orang yang pernah aku temui. Ini. Meski menyerah, tidak perlu bunuh diri. Pertarungan bela diri hanyalah sebuah kompetisi. Kalah bukan berarti harus mati. Ini karena semangat negara mereka yang buruk. Ini juga bagus. Kau sudah banyak bunuh orang, lakukan banyak kejahatan. Mungkin ini akhir yang baik untukmu. Bagaimana dia bisa kalahkan peringkat 7 dengan mudah? Mungkinkah dia sudah... Bagaimana dia tebas dirinya sendiri? Kau juga mau. Tidak! Jangan bunuh aku. Tolong, jangan bunuh aku. Aku hanya pemeran pengganti Tuankah. Apa? Pemeran pengganti? Aku bukan dia. Aku cuma aktor sementara. Mereka bayar aku untuk dengar instruksi dari earpiece ini dan berakting. Dia lagi. Apa latar belakangnya? Lawrence Satpam Yvette. Gaji 3.000 per bulan. Seorang satpam. Satpam, hancurkan master bela diri. Peringkat ke-7. Kau tidak lagi berharga bagiku. Tuankah, beri aku kesempatan lagi. Malam ini pesta ulang tahun Yvette. Aku yakin bisa user Lawrence dari keluarga mereka. Dia pasti diracuni. Mereka sudah merencanakan ini. Jika kita tidak mengakhiri Tuankah ini, ramuan keabadian akan sulit diproduksi, Lawrence. Halo, Kah, kamu di mana? Malam ini perjamuan ulang tahun kakek. Jangan lupa siapkan kadonya. mana mungkin aku lupa hal sepenting itu? Bantu aku siapkan beberapa kaligrafi dan lukisan berharga. Tenang saja, aku sudah siapkan semuanya. Aku juga siapkan bakpao umur panjang yang besar, menggunakan nama kakek, Edward, menulis puisi ulang tahun. Edward, bukankah itu nama kepala panti asuhan? Tempat si gadis gendut kecil itu dulu. Mungkin di pesta itu, aku bisa dapat kabar tentang dia. Senang ada kamu. Tolong awasi urusan perusahaan. Setelah pesta ini, kita masih perlu menggalang dana litbang. Tahu kan? Sekarang suami istri. Aku juga harus ke pesta ulang tahun. Yang penting, niatnya. Kakekku cuma suka barang antik. Orang biasa tak bisa mendapatkannya. Kamu tak bisa bantu soal itu. Halo, siapkan satu barang antik untukku. Yang paling mahal. Kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu siapkan kado. Aku bawa stempel kekaisaran dari kantor ayah. Kamu benar-benar berbakti. Ini berguna. Tentu, barang paling berguna di seluruh negeri. Baiklah kalau begitu. Hah? Hah?
Kamu harus menciumku. Kalau tidak, aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu tutup matamu. Kamu pergi kemana? Aku tadi sedang menyiapkan kado. Lihat stempel kekaisaran ini. Kakek akan astaga. Ayo masuk, kita terlambat. Ini adalah pesta ulang tahun kepala keluarga. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia suamiku. Dia menantu keluarga Feng. Kenapa dia tidak boleh di sini? Kamu mengakuinya sebagai suamimu, tapi kami tidak mengakuinya sebagai menantu keluarga Feng. Yifet tak bermaksud menyinggung. Tapi, kenapa kau menikah dengan satpam? Reputasi keluarga Feng hancur karenamu. Keluarga kita terpandang selama ribuan tahun, leluhur kita. Pejabat tinggi. Hari ini, kamu biarkan satpam masuk keluarga Feng. Sudah minta izin Tuan Edward. Yang datang untuk raya ulang tahunnya hari ini, semua tokoh berpengaruh. Jangan biarkan satpam ini rusak suasana hati semua orang. Usir dia dari sini. Aku lihat siapa yang berani. Lawrence kesini untuk merayakan ulang tahun. Layak atau tidaknya dia jadi suamiku. Bukan kamu yang tentukan. Baiklah. Dia kesini rayakan ulang tahun. Mana kadonya? Kakek, buyut suka, barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Aku yakin satpam bodoh seperti dia tak bisa memberi kado yang layak. Kenapa kamu yakin aku tak siapkan kado ulang tahun? Gajimu cuma 3.000 sebulan. Jangan membual. Aku bertaruh kamu datang dengan tangan kosong. Kado ulang tahunku. Beda dari yang biasa. Kalian lihat? Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Buka mata lebar. Perhatikan baik-baik. Kado ulang tahun? Tuan Lawrence sudah ada. Ada di sini. Ketiga lukisan ini. Dari dinasti Tang, Song, dan Ming. Karya asli. Pelukis ternama, semuanya asli. Terbukti dari segel. Mereka koleksi karya agung 3 dinasti. Katanya masing-masing bernilai puluhan juta. Yifet benar-benar totalitas kali ini. Bagaimana? Kado ini menunjukkan ketulusan kami. Cuma dengan lukisan ini, kau sudah berani pamer? Lalu, mana kado ulang tahun yang kau siapkan? Baiklah. Jangan sampai terpana nanti. Ini Starry Night. Mona Lisa. Sunflowers. Ku dengar bulan lalu, Mona Lisa dilelang 20 miliar. Luar biasa. Apa yang bisa kau lawan kami? Semua lukisan konyolmu itu tak sebanding seujung kuku Mona Lisa? Yvette, ceraikan pria itu. Jangan buat Tuan Edward marah nanti. Aku? Siapa bilang kami cuma siapin kado ulang tahun ini aja? Lihat deh. Ini kado ulang tahun yang kusiapkan. Stempel Kekaisaran Kerajaan Naga. Pakai batu sebagai stempel kekaisaran. Kamu pikir keluarga Feng kami semudah ditipu seperti Yvette? Sudahlah, asli atau tidak? Nanti ketahuan setelah diperiksa. Ini. Hei! Tendanganmu itu bisa musnahkan 9 turunan keluargamu di masa lalu. Musnahkan 9 turunan. Aku takut sekali. Sok hebat pakai stempel kekaisaran palsu. Ini stempel kekaisaran asli. Pemberian dari Raja Naga. Kamu. Walaupun kamu benar-benar kenal Raja Naga, kamu tidak boleh bercanda seperti ini. Aku serius. Ini asli. Edward sudah datang. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Baiklah. Tuan Edward. Ini kado ulang tahun dari cabang kedua kami. Cuma beberapa lukisan murahan dari suaminya Yvette yang cuma satpam. Ini Anda tidak perlu melihatnya. Tidak buruk. Benar-benar tidak buruk. Ini
Ini tanda ditinggalkan stempel kekaisaran kerajaan naga. Atas mandat langit. Semoga makmur selamanya. Tepat. Ini tulisan stempel kekaisaran kerajaan naga. Kakek, mata kakek pasti salah lihat. Ini cuma selembar tisu toilet. Yvette, hadiahmu kualitas rendah. Kemasannya juga tidak niat. Dan isinya malah tisu toilet. Kakek, biar ku buang ini untukmu. Tisu toilet dengan cetakan stempel kekaisaran kerajaan naga ini. Berani kamu buang? Kakek, meskipun ada cetakan stempel kekaisaran, itu tetap saja cuma selembar tisu toilet. Kamu bodoh sekali. Meskipun dicetak di tisu toilet, ini lebih berharga dari lukisan terkenal itu. Apa? Selembar tisu toilet itu ternyata lebih berharga. Lukisan 3 miliar. Hadiah siapa ini? Punya saya. Bawa saya ke sana. Kamu adalah... Kakek, dia suaminya Yvette, si satpam itu. Iya, mereka sama sekali tidak serasi. Baiklah. Dia akan punya halaman sendiri di silsilah keluarga. Mulai sekarang di jamuan keluarga Feng. Jika dia belum di meja, tak ada yang boleh mulai makan. Kakek salah. Aku pewaris laki-laki satu-satunya keluarga Feng. Keluarga Feng bergantung padaku di masa depan. Bagaimana kakek memberinya halaman sendiri di silsilah keluarga? Dia sekarang menantu keluarga Feng. Dan juga anggota laki-laki keluarga Feng. Mulai sekarang, aku mempercayakan grup Feng kepada Yvette. Grup Feng sudah tidak tertolong sekarang. Kakek malah menaruh harapan pada seorang satpam. Grup Feng tolak kerja sama dengan Tuan K. Artinya telah menyinggung seluruh industri keuangan mulai sekarang. Semua bank di seluruh dunia tidak akan meminjamkan uang ke Grup Feng. Kalian tidak akan bertahan lama lagi. Kami punya petunjuk soal pendanaan. Kakek, permisi sebentar ya. Baiklah, silakan. Kakek tak menyangka Yvette akan menikah seluas biasa dirimu. Berkah bagi keluarga Feng. Kakek terlalu memujiku. Aku datang hari ini untuk ucapkan selamat ulang tahun dan tanya sesuatu kejadian 10 tahun lalu panti asuhan YR. Bagaimana kamu tahu soal panti asuhan itu? Siapa? Sebenarnya siapa kamu? Namaku Lawrence. Aku ingin bertanya tentang seseorang 15 tahun lalu. Setelah pingsan di panti asuhan, aku terpisah darinya. Dia dipanggil si Gembul. Selain itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. 15 tahun yang lalu, Dewa Jahat ingin jadi yang terkuat di dunia. Dan bahkan habis panti asuhan itu, Yvette kehilangan orang tuanya dalam kebakaran besar dan ingatannya. Oh ya, Fotonya di sini. Lihat, orangnya yang ini. Apa kamu pernah melihatnya? tidak ada orang seperti itu di panti asuhan. Coba lihat lebih teliti. Tidak perlu lihat lagi, aku sangat yakin. Lawrence, hal-hal di masa lalu tidak perlu diungkit lagi. Menjaga Yvette dengan baik adalah prioritas yang sebenarnya. Kak, aku baru tanda tangan kontrak besar dengan keluarga yang pengiriman berhasil, masalah keuangan selesai. Oke, aku lembur malam ini. Selesaikan proses persetujuan. Besok bisa kita kirim. Kamu juga sudah kerja keras hari ini. Istirahatlah lebih awal. Baiklah. Kamu juga jangan terlalu capek. Ternyata kamu. Aku nggak tahu cara kamu nipu kakek. Tapi aku tak akan setuju kamu sama kakakku. Ini adalah kebahagiaan seumur hidup kakakmu. Sebelum kamu memutuskannya, bukankah seharusnya kamu tanya kakakmu dulu? Aku tidak tahu apakah kakakku akan bahagia. Tapi tanpanya, kakakku akan menemukan kebahagiaan lain. Menyerahlah. Kamu bukan tandinganku. Aku tidak akan menyerah. Lepaskan aku. Hei,
Kakakmu ada di ruang kerja sebelah. Kalau tidak menyerah, aku panggil dia. Lihat ini. Adiknya sendiri tidak tidur tengah malam, malah ke kamar kakak ipar begini. Bajingan licik, tidak tahu malu. Hei, kamu ingin aku melepaskanmu itu bukan hal yang mustahil, tapi kamu harus setuju satu syarat. Syarat apa? Jadilah muridku dan berlatih denganku. Itu benar-benar tidak tahu malu. Bukan hanya ingin aku memanggilmu kakak ipar. Kamu juga ingin aku memanggilmu guru. Kamu benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah bakat langka, jenius bela diri 100 tahun sekali dengan fisikmu yang luar biasa. Sayang sekali kalau tidak berlatih bela diri. Omong kosong, rasakan ini. Dengan bakat bela dirimu, asalkan titik meridianmu terbuka, setidaknya kamu akan mencapai tingkat 8 atau lebih. Kamu sengaja ingin merabaku ya? Terima pukulanku. Retakan ini, aku yang buat. Bukankah sudah kukatakan? Hanya dengan sedikit bimbinganku, kamu bisa meninju tembok ini sampai jebol. Kalau begitu tinjuku bisa menghancurkan kepalamu. Bagaimana mungkin? Aku hanya sementara melancarkan titik meridianmu. Jika kamu ingin tingkat ini bertahan lama, jadilah muridku, belajar dariku. Pukulan itu tembus tembok. Baiklah, aku tahan penghinaan ini. Setelah aku belajar, kamulah yang pertama ku habisi. Guru. Bagus. Kalau begitu, mari kita mulai. Dengan kuda-kuda hari ini, Mulai sekarang, berhenti bicara omong kosong dan berdirilah dengan benar. Aku tidak tahan lagi. Aku sudah mencapai batasku. Tahanlah sedikit lagi. Buka kakimu lebih lebar. Lawrence. Sudahlah. Menyelesaikan pengiriman lebih penting. Aku akan perhitungan denganmu besok. Apa yang kalian berdua lakukan tadi malam? Tadi malam aku suruh kakakmu olahraga sepanjang malam. Aku lelah sekali. Berolahraga? Ya? Ada masalah. Dia itu kakakku, dan kamu pikir tidak ada masalah. Nona Yvette, kabar buruk. Sesuatu terjadi pada barang perusahaan. Apa yang terjadi? Ceritakan pelan-pelan. Pemasok buat masalah. Tiba-tiba naikkan harga. Perusahaan kehabisan bahan baku. Semua produksi terhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Yvette, mana barang yang kamu janjikan padaku? Kamu bilang bisa kirim barangnya hari ini. Kalau tidak bisa, maka bayar dendanya sesuai kontrak. Aku mengerti. kamu kerjasama dengan keluarga Zhao jebak aku. Kamu desak pengiriman dan keluarga Zhao yang mengacaukan pasokan bahan bakuku. Kalau tak ada bukti, jangan asal menuduh. Sudah kuduga. Kenapa tiba-tiba memesan dalam jumlah sebesar ini? Ternyata kamu sudah menggali lubang untukku. William, kamu tak punya hati. 3 keluarga besar, kita selalu saling membantu. Beraninya kamu menjebak kakakku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kalau tidak bisa kirim tepat waktu, maka bayar dendanya 10 miliar. 10 miliar, mending rampok kami saja. Tertulis jelas di kontrak. Kalau tidak mau bayar, jangan salahkan aku kalau aku memaksanya. Semuanya harap tenang. Barang akan kami kirim tepat waktu. Lawrence, kamu mungkin tidak mengerti situasinya. Harga bahan baku sekarang bahkan lebih mahal dari dendanya. Pengiriman malah jadi tidak realistis. Kalau tidak mau bayar denda, kamu ganti rugi pada kami dengan formula elixir. Keabadian. Mimpi saja sana. Pokoknya hari ini kalian tidak akan bisa kirim barang. Tunggu saja, bayar 10 miliar. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bahan baku, biar aku selesaikan. Kamu tak mengerti. Itu Ganoderma lucidum dari Tianshan. Hanya keluarga Zhao yang punya. Mereka sengaja naikkan harga 10 kali lipat. Mereka menyudutkan kita. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti bisnis. Tapi aku tahu cara menurunkan harganya. Sepertinya ini tempatnya. Tuan K, jangan khawatir. Aku tak akan turunkan harga untuk bahan baku Yvette. Tunggu saja kabar baik. Grup Feng akan bangkrut. Manis, bikin ngiler. Tehnya enak, tapi terlalu mudah. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Lupa perkenalkan diri. Namaku Lawrence. Aku baru saja masuk.
Jadi, kau adalah satpam yang dibesar-besarkan itu. Lawrence yang tak terkalahkan itu. Benaran, tunggu. Dibesar-besarkan itu berlebihan, tapi tak terkalahkan itu benar. Cuma satpam kecil. Berani sekali kau sombong. Katakan, apa maumu? Aku datang hari ini untuk berdiskusi denganmu tentang harga jamur Lingzi. Oke, sekarang harganya bukan 10 kali lipat, tapi 20 kali lipat. 20 kali lipat. Berapa harganya per pon? Harganya 2 miliar per pon. 2 miliar per pon? Apa jamur Lingzimu berlapis emas? Atau seluruh benda ini terbuat dari emas? Hanya aku punya jamur Lingzi ini. Tak bisa dibeli di tempat lain. Mau beli atau tidak? Aku akan membelinya. Tapi, jamur Lingzimu ini, apakah dijamin asli? Aku mengerti sekarang. Kau di sini bukan untuk membeli jamur Lingzi. Kau di sini untuk membuat masalah. Tuan Zan, Anda salah paham. Saya datang untuk beli jamur Lingzi. Kau pikir aku bodoh? Tawaranku lebih tinggi dari denda pelanggaran kontrakmu. Kau cuma cari masalah. Saya bukan mau cari masalah. Saya datang untuk beli jamur Lingzi. Lagi pula, cuma dengan orang sepertimu. Kalau aku mau cari masalah, kalian takkan punya kesempatan. Lawrence, kau tidak perlu menakutiku. Aku tidak seperti keluarga Zhang yang mudah ditindas. Sudah 30 tahun lebih aku berbisnis di kota utara. Sudah 30 tahun lebih aku berbisnis di kota utara. Jika aku tidak punya kekuatan, aku tak mungkin jadi salah satu dari 4 keluarga besar. Aku bisa lihat. Anda adalah orang yang punya kedudukan. Tapi Anda tidak bisa menolak untuk berbisnis. Benar kan? Bagaimana kalau begini? Keluarkan semua jamur Lingzi, aku beli semuanya. Bos, dia sedang mempermainkanmu. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku akan segera keluarkan semua jamur Lingzi. Kalau tidak mau beli, kau tak bisa pergi hari ini. Ayo, keluarkan jamur Lingzinya. Lihat, tepat 10 pon. Total 20 miliar. Bayar sekarang. Ini 10 kati. Aku buka lihat. Jangan sentuh kalau tak beli. Kalau tak kubuka dan lihat, bagaimana tahu ini Lingzi asli? Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, mana mungkin aku menjual jamur Lingzi palsu padamu? Saat berbisnis, lihat sendiri yang terbaik. Satpam sialan, berani kau potong jamur Lingziku. Ayo, serang. Tuan Zen, tenang dulu. Jangan terlalu emosi. Mari duduk dan bicara baik-baik. Lagi pula orang-orangmu sedikit, kakak sanggup kalahkan aku. Ku dengar kau punya kemampuan. Tapi aku punya puluhan orang di sini hari ini. Mari kita lihat bagaimana kau melawan mereka. Beritahu semua orang di gudang untuk segera naik ke atas dan habisi Lawrence. Ini bukan soal jumlah. Aku tidak peduli berapa banyak orangnya. Lagi pula, puluhan orangmu itu benar-benar bukan tandinganku. Segera naik ke atas. Apa kalian dengar? Berhenti berteriak. Aku sudah pukul mereka semua sampai pingsan. Mungkin sekarang mereka tidur nyenyak. Sepertinya aku harus biarkan kau rasakan kehebatan tinju keluarga Zhao. Sudah pernah kukatakan, semua yang dimiliki grup Zhao saat ini dibangun olehku sendiri dengan tangan dan kakiku. Takkan ada yang tahu. Seorang CEO ternyata punya kekuatan bela diri peringkat 8. Peringkat 8. Apa kau takut sekarang? Tapi kau tidak bisa pergi sekarang. Aku harus membiarkanmu merasakan kehebatan tinju keluarga Zhao. Tanganku. Tinju keluarga Zhao, bagaimana dengan satu jari? Mau maju dan coba lagi. Apa mungkin Sapami ini benar-benar sekuat itu? Bos, Kenapa lama sekali? Panggil semua orang. Habisi orang ini untukku. bos. Lapor, bos. Anak buah kita semua tumbang. Apa? Tuan Zan, bisa naik sekarang, dan kita bisa bicara bisnis baik-baik. Silakan minum tehnya. Tuan Zen, lihat harga Ganoderma ini. Aku tidak minta uang sepeser pun. Akan kuberikan semuanya padamu. Tidak, kita ini orang bisnis. Aku bukan perampok. Aku kesini beli Ganoderma, bukan untuk mencuri. Benar. Bagaimana kalau begini? Ganoderma milikku. Harga pasarnya 8.000. Kujual modal 3.000. Bagaimana menurutmu? Cuma 3.000. Hai, aku bayar tunai.
Kebetulan hari ini hari gajian. Bukannya 3.000? Bukan 3.000, tapi 30 juta. Oh. Kamu tadi bilang kamu tidak mau uang untuk ini kan? Ini lebih parah daripada perampok. Apa katamu? Kataku, akan segera kukemas dan kirim semuanya ke grup Feng. Apa? Tuan Zen jual Ganoderma ke kita dengan harga modal, bisa bayar cicilan. Lawrence, kau tidak merampok gudang Tuan Zen, kan? Entahlah. Apa aku terlihat seperti orang semacam itu? Tuan Zen dari salah satu 4 keluarga besar, dia punya latar belakang petarung. Kudengar, dia juga kuasai tinju keluarga Zhao, bela dirinya, peringkat 8. Lawrence memang tahu sedikit bela diri. Tapi dia bisa-bisanya hancurkan markas Zen sendirian. Aku tak suka caramu bicara. Kenapa? Aku tak bisa. Tapi kita para praktisi bela diri, utamakan taklukkan orang dengan kebajikan. Jika hanya andalkan perkelahian, bukankah aku jadi bandit? Bukan aku. Sudahlah, bagaimanapun juga, Ganoderma dikirim ke grup kita. Diharapkan sampai malam ini. Benar. Asal barangnya sampai... Nona Yvette, Tuan William bawa orang. Opung perusahaan kita. Apa? Sepertinya mereka tidak datang untuk barangnya. Jangan takut, aku di sini. Mereka tak bisa macam-macam. Aku temani kamu lihat. Tuan William, waktu pengiriman belum habis. Kenapa Anda membawa orang dan senjata ke perusahaanku? Aku datang ke sini hari ini untuk meminta penjelasan. Mereka sudah punya pistol sekarang. Ini artinya mereka mulai serius. Pak William, meski kesepakatan bisnis gagal, hubungan baik tetap terjaga. Mari kita bicara baik-baik. Apalagi yang mau dikatakan? Rencana jatuhkan, grup Feng gagal. Tuan katakan lepaskan aku. Keluarga kami tak bisa tinggal lama di kota utara. Kami mohon pada Pak Lawrence untuk menerima kami. Tolong Lawrence, terima kami. Apa? Percuma minta padaku. Bagaimana aku bisa menerimamu? Aku cuma karyawan digaji orang lain untuk membayarku. Tonyo Nona Yvette. Lihat dia mau terima kalian. Nona Yvette, terima kami. Begini, Kak, menurutku Pak William ingin mengingkari pembayarannya dan cuma pura-pura gila di sini. Aku bawa semua hartaku. Kenapa kalian tak percaya aku? Pak Zen ceritakan semuanya padaku. Dia bilang kamu sendirian, menghabisi seluruh keluarganya. Keluarga yangku tak perlu kau urus sendiri. Aku yang menyerah. Apa? Maksudmu Lawrence sendirian menghabisi keluarga Pak Zain? Iya. Kamu terkejut sekali. Kamu sudah mencapai bela diri. Tingkat 8 sekarang. Mau habisi mereka, kamu juga bisa. Aku perlu belajar lebih banyak dari kakak iparku. sebaiknya kalian pulang dulu. Kita punya musuh yang sama. Mulai sekarang kita berteman. Baik, terima kasih. Ayo pergi, Yvette. Apa yang kalian rayakan? Baru lolos dari bencana, tapi masalah pendanaan sudah selesai. Tuan Kei kendalikan bank global selama uangmu masuk ke bank akan dibekukan. Jika kalian ingin sekarang memulai produksi ramuan keabadian, kalian hanya bisa menggunakan uang tunai. Apa kalian punya uang tunai sebanyak itu? Butuh setidaknya 10 miliar untuk memulai produksi. Kita tidak punya uang tunai sebanyak itu. Kamu tidak punya banyak waktu lagi untuk berpikir. Turuti saja, bekerja samalah dengan Tuan K. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Cuma 10 miliar tunai. Apa masalahnya? Biar aku yang urus. Kamu benar-benar jago pamer. 10 miliar tunai. Tahu tidak apa artinya itu? Itu sebesar seluruh lapangan basket. Bagaimana kamu akan mengaturnya? Gajimu cuma 3.000. Cuma bicara saja, jangan menakutiku. Memang sebanyak itu, kamu harus menyuruh orang untuk memindahkannya. Kalau tidak, kamu tidak bisa memindahkannya. Tuan K sudah menghubungi pembunuh nomor 1. Saat itu keluarga Fengmu pun, bahkan keluarga kalian, tak akan aman. Kamu tanggung sendiri.
Lawrence, membual ada batasnya kan? 10 miliar. Di bank pun tidak bisa. Kamu tidak bisa tarik uang sebanyak itu. Gak percaya padaku. Lawrence, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi ini benar-benar angka yang mustahil. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tapi dengarkan. Bawa buku ini ke Pulau Anggrek. Temui orang di sana, mereka akan beri 10 miliar. Kamu mau aku membawa buku-buku ini untuk ditukar dengan 10 miliar? Kamu mau aku bawa buku-buku ini buat ditukar 10 miliar? Tepat sekali. Lawrence, kamu bercanda ya? Buku-buku tua ini nilainya 10 miliar. Bercanda. 10 miliar. Dia cuma bisa pilih satu. Ingat itu. Pemilik Pulau Anggrek mohon padaku bertahun-tahun. Aku bahkan tak pernah menukarnya. Kakak nggak percaya kan? Buku tua seharga 10 miliar. Siapa yang bakal percaya? Terus sekarang, apa ada pilihan lain? Sekarang kita cuma bisa. Kita coba saja dulu. Kalian berdua, pergilah. Aku jaga keluarga Feng. Pastikan gak ada orang luar bikin masalah. Ayo pergi. Kita pergi ke Pulau Anggrek. Oke. Cepat pergi dadah. Pas Tuan Besar lihat foto si gadis gendut kecil itu, ekspresinya aneh. Mumpung Yvette lagi keluar. Ini waktu yang pas buat periksa. Kalau ada petunjuk lain, kalian awasi tempat ini baik-baik. Baik. Kak, beneran bawa buku-buku tua ini buat ditukar uang. Pulau Anggrek itu keluarga bela diri, masalah uang urusan kecil. Kalau sampai menyinggung mereka, aku takut kita nggak bisa keluar dari sini. Coba saja. Kamu pikir bisa ketemu pemilik pulau kami? Saya Yvette, CEO Grup Feng. Saya datang untuk menemui pemilik pulau. Alasannya, Grup Feng? Kecil? Nggak layak buat ketemu pemilik pulau kami. Usir mereka. Tunggu. Kami punya sesuatu yang diinginkan pemilik pulau. Buku-buku ini adalah... sudah kubilang Lawrence tidak membohongi kita. Ini benar-benar kitab bela diri. Kitab bela diri asli. Sudah hilang bertahun-tahun. Bagaimana Anda, seorang pebisnis, bisa punya benda ini? Jangan coba-coba tipu tuan pulau dengan barang palsu. Jangan disobek, ini asli. Biarkan tuan pulau lihat. Bagaimana jika ini asli? Bukankah Anda akan dapat masalah besar? Aku petarung tingkat 6. Masa aku tidak bisa membedakan mana yang asli atau palsu? Tapak Buddha, totok jari bunga matahari. Ini semua jurus sakti yang sudah punah. Dan Anda punya begitu banyak? Siapa yang akan percaya? Hei. Aku akan membakar barang palsu ini sekarang juga. Ini benar-benar jurus yang hilang. Tapak Buddha. Jangan dibakar, kembalikan kitab itu pada kami. Dan kami akan segera pergi. Berhenti sekarang juga. Astaga. Guru besar, apa yang Anda... Kamu buta. Apa kamu buta? Ini semua kitab ilmu bela diri tinggi. Kenapa kamu membakarnya? Keluarga Feng penipu! Jangan tertipu! Omong kosong. Sebagai master tingkat 7, kamu pikir aku tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu? Kalimat ini terdengar tidak asing. Pendekar tingkat 7 adalah Grandmaster. Berarti aku seorang Maha Grandmaster? Apa? Apakah kamu membawanya ke sini? Ya, aku ingin tukar kitab ini dengan uang tunai. Untuk bantu kas keluarga Feng. Mungkin nggak? Bisa ditukar uang, kitab ilmu bela diri tinggi. Tentu saja. Berapa harganya? 1 1 miliar. Apa? 10 miliar. Kalau menurutmu mahal, bisa nego harga. Tidak perlu negosiasi. Kak, sudah kubilang kitab-kitab ini tidak seberharga itu. 10 miliar per kitab. Sudah sepakat. Apa? Kak, aku nggak salah dengarkan tadi. Cubit aku. Kamu juga cubit aku. Sepertinya aku dengar masing-masing 10 miliar. Ini nyata. Kamu pikir itu terlalu sedikit ya? Enggak. Bawa 10 miliar tunai ke keluarga Feng sebelum mereka berubah pikiran? Maksud pergi. Tentang Lawrence.
berapa banyak hal lagi yang tidak aku ketahui. Tuan Pulau, Lawrence sudah turun gunung. Apa? Lawrence turun gunung? Benar, Tuan. Baru saja seseorang datang ke pulau baru membawa kitab rahasianya. 3 tahun lalu, dia selamatkan nyawaku dengan tenaga dalam dan tingkatkan kekuatanku drastis. Begitulah aku jadi tuan pulau. Batalkan semua rapat. Aku akan pergi. Menemui Lawrence sekarang juga. Tapi Tuan Pulau, Lawrence sepertinya sudah menikah. Kalau begitu aku hanya punya 1 saingan tersisa. Ini tidak masuk akal. Kenapa tidak ada di sini? Apa yang terjadi? Hei! Foto si gadis gempal itu bagaimana bisa ada di kediaman keluarga Feng? Mungkinkah? Sudah 3 tahun? Akhirnya kau turun gunung. Hei! Tuan Pulau, jaga sikapmu. Kamu sudah lihat kan? Aku sudah punya istri. Kamu bisa bohongi orang lain, tapi tidak bisa membohongiku. Aku tahu kamu cuma mau nikah sama si gadis gendut itu. Jadi hubunganmu dengan Yvette itu palsu. Hei. Kak, kakak sudah tidak istirahat berhari-hari. Litbang obat keabadian jangan berhenti. Donanya sudah cair. Kita tinggal selangkah lagi. Pergi dan aktifkan pusat penelitiannya. Aku mau cuci muka dulu, lalu segera kembali. Kak, Dengarkan aku. Lawrence. Kamu berani bawa wanita ke rumah untuk selingkuh? Dengar, aku bisa jelaskan. Bukan seperti yang kamu pikir. Lawrence, kenapa harus jelasin ke dia? Dia cuma istri kontrakmu. Meski cuma kontrak. Selama belum berakhir, dia adalah priaku. Tidak ada wanita lain yang boleh menyentuhnya. Kamu tahu siapa aku? Aku penguasa Pulau Orchid. Lepaskan Lawrence. Aku tarik semua dana. Lepaskan Lin Bufan. Aku tarik semua dana. Tarik saja. Apa katamu? Kalau tak bisa lindungi laki-lakiku sendiri, bagaimana orang lain percaya? Aku bisa lindungi grup Feng. Kemari. Hei, Kamu? apa kamu tidak takut ciuman itu? Akan melenyapkan 10 miliar ini. Kalau begitu, aku akan menciummu lagi. Feng Waning, jangan buang-buang tenagamu. Lin Bufan sudah punya kekasih. Aku tak mau hatinya. Aku cuma mau dia. Kamu? Lin Bufan, 3 tahun lalu kamu menyelamatkan nyawaku. Aku tidak akan melupakannya seumur hidupku. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengabdikan diriku padamu? 3 tahun lalu kamu terluka di jalan. Siapapun pasti akan menolongmu. Kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, kenapa tidak berikan dia 10 miliar lagi saja? Lin Bufan, apa kekuranganku dibanding dia? Dari segi penampilan, aku lebih cantik darinya. Dari segi bentuk tubuh, aku lebih tinggi dan ramping. Mungkin kamu terlalu kurus. Lebih baik berisi agar terlihat sehat. Kamu? Bagaimana tadi? Aku melakukannya dengan cukup baik kan? Lumayan. Hei, Feng Waning. Ada apa? Kamu sudah bangun. Bagaimana aku bisa ada di sini? Terlalu banyak hal terjadi beberapa hari terakhir ini. Tubuhmu tidak sanggup menahannya. Jadi kamu pingsan. Aku tidak bisa tidur. Harus ke lembaga penelitian.
Ini langkah penting untuk produksi massal ramuan keabadian. Tidak ada yang lebih penting daripada kesehatanmu. Istirahat yang benar sekarang, 1 hari tak berpengaruh. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ngomong-ngomong, di mana adikku? Oh, dia... Nona Yvette, ini gawat. Sepertinya orang-orang Tuanka menahan Nona Vinoa di tengah jalan. Apa? Apa yang kalian lakukan? Lawrence menyinggung Tuan K. Kami di sini untuk membalas dendam. Lawrence yang menyinggung kalian. Cari saja dia. Kenapa cari aku? Kami tak bisa kalahkan dia. Jadi kami tangkap kamu. Jangan khawatir, selama kamu bekerja sama, kami tidak akan menyakitimu. Semuanya, tangkap dia. Jangan mendekat. Hei, istirahatlah dengan baik. Adikku dicegat oleh orang-orang Tuanka. Apa kamu tidak khawatir? Bagaimana aku tak khawatir? Aku khawatir dia akan menyerang tanpa ampun dan membuat mereka cacat. Hah, Aku sudah bereskan semua orang ini. Kau, kemarilah. Biar aku coba pukulanku. Seberapa hebat sekarang? Bagaimana tadi? Bagaimana pukulanku? Katakan sesuatu. Lumayan. Kau setidaknya sudah tingkat 8 bela diri sekarang. Tingkat 8. Bukankah itu berarti bisa belajar jurus lebih hebat? Tidak perlu belajar lagi. Kebanyakan orang tak bisa kalahkanmu. Siapa yang keberatan? Terlalu banyak jurus. Ajari aku 2 jurus lagi, Kak. Aku mohon, ajari aku 2 jurus saja. Tidak bisa membunuh Yvette. Tidak bisa urus Lawrence. Sekarang Fiona bahkan tak bisa dibawa kembali. Kalian semua tidak berguna. Apa gunanya kalian? Tuanka, kami menemukan pembunuh bayaran nomor 1. Sheldon, sang pembunuh bayaran nomor 1. Kudengar kau bisa menangkap peluru dengan tangan kosong dan kuasai Qigong tingkat tinggi hingga kulitmu kebal terhadap senjata tajam dan peluru. Benarkah? Sekarang bukan lagi, hanya kebal di bagian luar saja. Bagus. Kaca tak bisa lukai organ dalamnya. Sheldon telah menembus peringkat 9 bela diri. Kapai tubuh Dewa Perang. Tuan Sheldon, bantu aku bunuh orang. Sebut harganya. Aku tak mau bunuh siapa-siapa sekarang. Kenapa? Aku sanggup bayar berapapun. Ini bukan soal uang. Hanya saja di dunia ini sudah tak ada lagi yang layak untuk kuhadapi. Tuan Sheldon, kami punya seseorang yang bisa buatmu senang. Benarkah? Benar. Orang ini sudah menghabisi pembunuh peringkat 2 dan 3. Dan bahkan menyatakan bahwa dia akan membunuhmu. Bagus kalau begitu. Kalau dia tidak sehebat yang kalian katakan, aku malah akan membunuh kalian berdua. Baiklah. Tunjukkan jalannya. aku tak tahu butuh berapa hari. Perusahaanku berikan padamu. Jangan khawatir, selama aku ada di perusahaan. Tak ada yang berani macam-macam dengan keluarga Feng. Kak, aku akan merindukanmu.
Kakak ipar, kakak sudah pergi. Mari kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. 1 inci waktu, sama berharganya dengan 1 inci emas. Jangan terlalu berlebihan. Turunkan kakimu. Orang tak tahu akan kita. Main belakang dari kakakmu. Kenapa kakak belum ajariku bela diri? Sudah aku katakan, kamu ahli bela diri tingkat 8, tak perlu belajar bela diri baru. Dulu setiap malam, kakak bantu regangkan kakiku. Kakak bosan padaku lalu menkampakkanku begitu saja. Laki-laki memang semuanya sama saja. Baiklah, cukup. Aku ajarkan 1 jurus terakhir, teknik main golok. Jangan cari aku lagi. Oke kakak ipar. Ayo pergi, baiklah. Master yang kamu bicarakan itu, dia ada di sini. Benar sekali, dia ada di sini. Meski dia terlihat seperti seorang satpam biasa, kekuatannya sangat luar biasa. Terutama golok di punggungnya itu. Begitu golok itu dicabut, dia tidak pernah kalah. Aku tidak menyangka, selain diriku di dunia ini, ada orang lain yang juga tidak pernah kalah. Menarik. Ayo, berhenti di situ. Kamu ngapain di sini? Aku datang untuk membunuh seseorang. Suruh Lawrence keluar sekarang juga. Mau ketemu bos kami? Lewati kami dulu. Kalian cuma sekumpulan semut yang tak sampai bela diri tingkat 3. Beraninya cari masalah denganku? Suruh Lawrence keluar. Berlatih bela diri. Sebenarnya adalah tentang mengolah ki. Semua jurus bela diri, semuanya berasal dari ki. Sekarang, cobalah. Gunakan kimu untuk menggerakkan batu di depanmu itu. Aku tidak bisa. Rasanya sulit sekali menyalurkan kiku. Baru pertama kali salurkan chi, tapi sudah bisa getaran batu. Bakatnya lebih hebat dari yang kubayangkan. Kakak ipar, seperti apa tingkatan tertinggi dalam penyaluran ki? Ranah tertinggi. Aku belum mencapainya sebelum turun gunung. Tapi guru bilang, kita bisa wujudkan sesuatu dengan chi. Artinya, saat gunakan teknik pedang, tak butuh pedang sungguhan. Kakak ipar, tolong tunjukkan padaku. Kau mau melihatnya. Baiklah. Goresan di batu ini lebih dangkal dari bekas rautan pensil. Bisa melukai dengan tenaga dalam, sudah hebat. Hanya aku satu-satunya di dunia ini yang bisa melakukan ini. Benarkah? Aku tidak akan mengkhianati bos kita. Begitukah? Kalau begitu, kamu tak punya alasan hidup. Berhenti. Kalian berdua pengkhianat. Beraninya kalian bergabung dengan keluarga Feng? Pergi sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Aku beri kalian berdua kesempatan untuk menebus kesalahan. Serahkan Lawrence kepada Dewa Jahat. Aku akan buat dia mengampuni nyawa kalian. Kami sudah bertobat. Kami tidak akan membantumu berbuat jahat. Tulang-tulangku. Lawrence di mana? Kamu tidak akan mendapatkan jawabannya dariku. Jika kamu tidak bicara, maka aku akan membunuhmu. Apa? Mati. Hah? Apa? Kau ingin membunuh Dewa Jahat? Jangan mimpi. Semuanya, ayo serang dia.
Halo, bos. Ada apa? Ada orang datang ke perusahaan. Dia bilang sedang mencarimu. Pokoknya jangan kembali. Sialan, ada sesuatu terjadi. Ayo pergi. Di mana Yvette bersembunyi? Ini adalah formula ramuan keabadian. Setelah semua usaha itu, akhirnya aku mendapatkan formulanya. Ini adalah formula ramuan keabadian. Ya, formula ini bisa memperpanjang umur manusia hingga 100 tahun. Jika dijual ke konglomerat, keuntungannya tidak akan terbayangkan. Meski aku tak bisa balas dendam pada Lawrence hari ini. Tapi dapat formula ini membuat perjalanan ini sepadan. Aku sudah berkultivasi bertahun-tahun, tapi tidak bisa menembus batas umur panjang. Manusia biasa bisa berumur panjang, cukup dengan minum obat. Kenapa kamu merobek formulaku? Konyol. Ini adalah formula ramuan keabadian. Apa kamu gila? Tuankah sudah mati? Mulai sekarang, dewa jahat bos kita. Bos. Formula ramuan keabadian ini. Siapa yang menemukannya? Itu, Yvette. Dia pasti ada di lab sekarang, melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Temukan dia segera. Jika tidak, tidak ada dari kalian yang akan hidup. Baik, Tuan. Cepatlah. Cepat. Lebih cepat lagi. Penelitiannya berhasil. Penelitiannya berhasil. Aku harus segera memberitahu Lawrence. Dia adalah Yvette. Kau. Tuan Kak. Hei, lepaskan. Hei. Ini ramuan keabadiannya. Kau yang menciptakannya. Tepat sekali. Hei, jangan sentuh aku. Lepaskan. Diam. Hancurkan botol yang tersisa. Baik, hancurkan semuanya. Hentikan. Jangan. Menyingkir. Hancurkan. Wajah ini, rasanya aku pernah melihatnya. Ternyata kau... Itu kau. Belum terlambat bertobat. Ternyata kau yang menghancurkan keluarga Lin. Kau yang membakar panti asuhan itu.
Jadi Lawrence adalah anak itu yang tidak kita temukan saat itu. Pantas saja dia bisa kalahkan pembunuh kedua dan ketiga. Aku belum akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu hidup untuk memancing Lawrence keluar. Tuan Zan, apa yang terjadi? Tuanka, sudah ketemu Dewa Iblis nomor 1 di daftar pembunuh. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tuan Zan. Yvette, kamu ada di mana sekarang? Halo, Lawrence. Jika ingin Yvette tetap hidup, datanglah sendirian. Ingat, jangan bawa pisau. Halo. Halo. Kakak ipar, aku akan pergi bersamamu. Tidak usah. Kenapa? Aku ahli bela diri tingkat 8. Aku bisa bantu. Dia mampu sendirian. Habisi grup Fang. Tingkat bela diri 9 atau lebih. Lindungi grup Fang demi kakakmu. Aku bawa kakakmu kembali. Baiklah. Hei, kakak ipar. Yvette. Lawrence, seharusnya kamu tidak datang. Ada yang ingin membunuhmu. Aku tahu, Tuankah. Mereka memang selalu mengincarku. Bukan Tuankah. Jadi kamu, Lawrence? Benar, itu aku. Tak disangka kebakaran bertahun-tahun yang lalu itu tidak bisa membunuhmu. Nyawamu benar-benar keras. Kebakaran itu? Bagaimana kamu tahu banyak soal ini, tentang urusan tempat ini? Siapa sebenarnya kamu? Dialah orang yang membakar panti asuhan itu. Dan membunuh seluruh keluarga Lin milikmu. Tidak masalah jika kamu tidak ingat. Pokoknya hari ini, kalian semua akan mati di sini. Minggir! Lawrence Manda! Orang ini berbahaya. Orang ini ahli, tingkat 9 ke atas. Aku harus selesaikan cepat. Sekarang, kesempatanku. Kita menang! Igongras. Lawrence, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Tadi, aku lengah dan tidak menghindar. Aku ingat dia takut sama Nicola keluarga Lin. Karena itu, aku harus musnahkan keluarga Lin sepenuhnya. Teknik golok keluarga Lin. Nah, perhatikan baik-baik. Teknik golok ini tiada tanding. Ayah hanya ajarkan sekali ini. Tiada golok di tangan, ada di hati. Hanya saat keluarga Linmu benar-benar musnah, baru aku bisa menjadi ahli tiada tanding. Apa? Kau? Kapan kau mempelajarinya? Ilmu bela diri ayahmu. Aku sudah ingat semuanya sekarang. Dewa Iblis. Terus, kenapa kalau kau ingat? Aku punya ilmu kebal. Kau tidak punya pisau. Kau tidak bisa membunuhku. Siapa bilang aku tidak bisa membunuh tanpa pisau? Kau ternyata menghancurkan ilmu kebalku.
Dia sudah mati. Lawrence. 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 Akhirnya semuanya selesai. Masih ada satu hal yang belum selesai. Organisasi K sudah tertangkap, dendam sudah terbalaskan. Apalagi yang tersisa. Apa kau lupa? 15 tahun lalu, kau janji kita akan punya anak laki-laki. Mewarisi ilmu keluarga Lawrence, ilmu bela diri tak tertandingi. Kau, si gadis gembul itu. Itu aku... Kurasa ide ini harus sedikit diubah. Apa? Apa kau mau ingkar janji? Kau cuma suka gadis gembul, kan? Aku berubah pikiran karena ilmu bela diri keluarga kita bisa diwariskan ke laki-laki atau perempuan. Kau menyebalkan. Hei, apa yang kau lakukan? Pulang ke rumah buat apa? Untuk punya anak gadis gembul? Ayo pergi.